Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesunyian malam yang melingkupi lembah Hijr Ismail, sebuah mimpi suci merayap lembut dalam tidur seorang zahid, yaitu Abdullah bin Mubarak. Ia adalah pribadi yang sangat dihormati, seorang peziarah yang selalu merindukan keharuman surga. Pada saat itu, ia sedang menjalani fase ibadah haji di tanah yang telah menjadi saksi bisu atas penyerahan dan ketaatan manusia kepada penciptanya. Namun mimpi yang terulang-ulang, yang mungkin dianggapnya sebagai godaan setan, justru membawa pesan yang mendalam dari Rasulullah. Ketika ia kembali ke rumahnya di Baghdad, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat ilmu dan hiruk-pikuk perdagangan, Abdullah tidak dapat mengusir bayangan dari mimpi yang menghantuinya. Mimpi itu menggambarkan seorang pria, Bahram al-Majusi, yang pada akhirnya akan membawanya ke pertemuan yang luar biasa dan menggugah hati manusia dengan menunjukkan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Malam telah menyelimuti Hijr Ismail dengan dingin yang menusuk tulang, dan Abdullah bin Mubarak tenggelam dalam ibadah yang mendalam. Terlelap di sudut masjid yang hanya disinari oleh cahaya samar bulan, hati dan pikirannya dipenuhi oleh kekuatan spiritual. Di tempat yang suci itu, ia bermimpi, sebuah mimpi yang membawanya berhadapan dengan Rasulullah. Tiba-tiba, keramaian suara peziarah dan bisikan angin padang pasir digantikan oleh suara yang penuh kasih. "Wahai Abdullah," suara itu berkata dengan hangat namun tegas, "ketika kamu kembali ke Baghdad, carilah Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku padanya, dan katakan bahwa Allah merestui apa yang telah ia lakukan." Abdullah terbangun, jantungnya berdegup kencang. "Mungkin ini hanya tipuan setan," bisiknya sambil memusap mata yang terasa berat. Ia bangun, melakukan wudhu dengan gerakan hampir otomatis, dan memanjatkan doa dengan penuh khusyuk, memohon perlindungan dari segala tipuan jahat. Namun, takdir ilahi tidak dapat dihindari. Malam berikutnya dan setelahnya, mimpi yang sama terus menghampirinya. Setelah mimpi yang ketiga, ia tidak dapat lagi menolak perasaan kuat bahwa ini adalah panggilan yang harus diikuti. Saat fajar mulai menyingsing, Abdullah berjalan di antara lorong-lorong Hijr Ismail, merenungkan pesan misterius itu. Hati kecilnya memberitahunya bahwa ada lebih dari sekedar mimpi dalam semua ini. Dalam keheningan yang tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang pengurus masjid yang tua, dan dengan ragu ia bertanya, "Aku bermimpi tentang seorang pria, Bahram al-Majusi. Apakah mungkin ini adalah mimpi dari Allah?" Pengurus masjid itu memandangnya dengan penuh pemahaman. "Wahai Abdullah, mimpi orang beriman adalah bagian dari 46 bagian kenabian." Kata-kata itu seperti angin yang mengisi layar kapal, membawanya kembali ke Baghdad dengan keyakinan dan keinginan yang membara. Cerita tentang Bahram al-Majusi belum terungkap sepenuhnya, tetapi Abdullah yakin bahwa ia akan menjadi saksi dari sesuatu yang luar biasa dan mendalam. Abdullah bin Mubarak kembali ke Baghdad dengan kepala penuh pertanyaan. Kota yang selama ini dikenalnya sebagai pusat pengetahuan dan peradaban, kini menyimpan sebuah misteri yang harus ia pecahkan. Mimpi yang datang 3 kali bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan ia semakin yakin bahwa pesan ilahi tersimpan di dalamnya. Di bawah langit Baghdad yang luas, seperti permadani yang dihiasi bintang-bintang, Abdullah berjalan melewati jalan-jalan kota itu. Ia berhenti di setiap sudut kota, bertanya kepada pedagang, pengrajin, dan penjaga masjid, "Apakah kalian mengenal Bahram al-Majusi?" Desas-desus mulai beredar tentang seorang Majusi yang tinggal di pinggiran kota, di wilayah yang kurang dikenal oleh komunitas muslim setempat. Abdullah menemukan dirinya mengikuti jalan-jalan sempit yang tertutup debu dan dikelilingi oleh rumah sederhana. Ia mengetuk pintu pertama yang diberitahu oleh seorang penduduk setempat. Seorang wanita tua membukakan pintu, matanya penuh curiga. "Saya mencari Bahram al-Majusi, apakah ini rumahnya?" tanya Abdullah dengan sopan. Wanita itu mengangguk sambil menjawab dengan suara yang serak, "Iya, tapi apa yang kamu cari di sini? Dia bukan dari kalanganmu. Apakah kamu ini mencari masalah, wahai muslim?" Abdullah merasakan kehangatan imannya dan menyentuh hatinya. "Saya membawa pesan yang penting dan baik untuknya. Bolehkah saya berbicara dengannya?" Wanita itu ragu, namun akhirnya mengizinkannya masuk. "Dia ada di dalam, ikuti saya." Mereka berjalan melalui lorong sempit, dan di dalam sebuah ruangan yang remang-remang, seorang pria tua duduk di tengah-tengah sejumlah gulungan kertas yang sudah menguning. Di sebelahnya, ada seorang gadis yang tampaknya seperti putrinya, namun perlakuan pria itu terhadapnya seolah-olah gadis itu adalah istrinya. Hal ini membuat Abdullah merasa terkejut. "Apakah Anda Bahram al-Majusi?"
Tanya Abdullah, matanya tidak beranjak dari wajah laki-laki yang menampilkan ketenangan yang mendalam. Pria itu menatap Abdullah, seolah-olah ia melihat jauh ke dalam jiwa Abdullah. Ya, saya Bahrom. Apa yang membawa seorang muslim ke rumah seorang majusi pada saat seperti ini? Saya datang dengan sebuah pesan. Jawab Abdullah dengan tenang, dan pandangannya tidak lepas dari Bahrom. Mimpi telah membawa saya kepada Anda. Ini adalah mimpi tentang Rasulullah yang menyampaikan salam kepada Anda dan menyatakan bahwa Allah meridhoi apa yang telah Anda lakukan. Kejutan melempar bayangan di wajah Bahrom, seolah-olah kata-kata tersebut membuka pintu ke sesuatu yang sangat pribadi dan mendalam. Rasulullah dalam mimpi seorang muslim untuk saya? Iya, Abdullah mengambil napas dalam-dalam, karena ia tahu bahwa inilah saat yang krusial. Tapi saya harus tahu, apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan pesan ini? Bahrom Al-Manjusi menunduk, berdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mari kita berbicara Abdullah. Ceritaku panjang, dengarkanlah, dan semoga kita berdua dapat menemukan hikmah di dalamnya." Melihat keseriusan pembicaraan ini, gadis itu pergi untuk memberikan mereka ruang dan waktu. Cahaya lilin bercahaya lembut di sudut ruangan, menciptakan bayangan yang bermain di dinding-dinding yang telah melihat banyak masa lalu. Abdullah bin Mubarak duduk di depannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai seorang majusi, aku tumbuh dalam tradisi yang penuh dengan ritual dan kepercayaan leluhur, kata Bahrom dengan suara yang getar. Kami dianggap sebagai penyembah api, tetapi sebenarnya kami menghormati api sebagai simbol kemurnian dan kebijaksanaan. Dari sini, aku mulai melakukan perbuatan baik. Ia menambil napas dalam-dalam, seolah-olah bersiap-siap untuk mengungkapkan rahasia yang lama terpendam. Kau tahu, aku pernah memberi pinjaman kepada sesama majusi, dan meskipun bunganya tidak seberapa besar, hanya 1 dirham dari setiap 10, aku pikir itu adalah tindakan baik. Abdullah mengangkat tangannya dan memotongnya dengan lembut, namun tegas. Bahrom, dalam ajaran Islam, memberi pinjaman dengan bunga sekecil apapun adalah riba yang diharamkan. Ini adalah dosa besar, dan ada banyak cara lain untuk berbuat baik tanpa riba. Wajah Bahrom menunjukkan kekecewaan. Aku tidak tahu, aku pikir itu adalah cara membantu mereka yang membutuhkan, sambil mendapatkan sedikit keuntungan bagi diriku sendiri. Bahrom menceritakan lebih lanjut. Kemudian aku menikahkan 4 putriku dengan 4 putraku, berharap untuk mempererat hubungan keluarga kami. Sekali lagi, Abdullah harus memotongnya. Menikahkan anak-anakmu sendiri satu sama lain, juga dilarang dalam Islam, ini adalah perbuatan yang diharamkan. Bahrom tampak semakin sedih, tapi niatku baik, aku ingin menjaga agar mereka tetap bersatu. Abdullah menjelaskan dengan lembut, niat yang baik tidak selalu menyucikan perbuatan yang salah. Jika perbuatan itu sendiri bertentangan dengan ajaran agama, niat baik tidak akan mengubahnya. Apakah ada perbuatan baik lain yang mungkin kamu lakukan? Ya, ada, kata Bahrom dengan enggan, namun dia merasa didorong oleh pemahaman dan pandangan bijaksana Abdullah. Aku pernah mengadakan walimah besar saat menikahkan mereka, ingin berbagi kebahagiaan dengan sebanyak mungkin orang. Abdullah mengingatkan, namun perbuatan itu masih terkait dengan tindakan sebelumnya yang juga dilarang. Kebahagiaan yang dibangun di atas perbuatan yang salah tidak akan mendapatkan berkah. Dengan berat hati, Bahrom mencapai puncak ceritanya. Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik, tapi aku tidak menemukan seorang laki-laki yang setara dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam pernikahan itu. Abdullah merasa terpukul mendengar pengakuan itu. Bahrom, itu adalah dosa besar. Tidak ada yang dapat membenarkan tindakan ini di mata Allah. Bahrom mengambil napas sedalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih lanjut. Pada malam itu, lebih dari 1.000 orang majusi hadir sebagai tamu. Aku harus menunggu sampai semua dari mereka pulang, sebelum aku bisa menjalin hubungan dengan putriku, yang juga istriku. Abdullah hanya mengernyitkan dahi, mencoba memahami pesan atau hikmah yang mungkin terkandung dalam cerita tersebut. Bahrom melanjutkan dengan suara yang gemetar. Pada malam ketika aku melakukan tindakan yang entah bagaimana itu, mungkin telah mendatangkan ridho Allah. Aku menikmati hubungan dengan putriku sendiri. Lalu, kata-kata Bahrom terputus. Abdullah tetap tenang, meskipun dalam hatinya ada rasa terkejutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Bahrom melanjutkan, ketika aku telah puas dan menjalani hubungan dengan putriku untuk ketiga kalinya, tiba-tiba seorang wanita muslim menyalakan obor melalui jendela rumahku. Kemudian ia pulang dan memadamkannya. Dan setelah itu, desat Abdullah penasaran. Bahrom meneruskan,
Ketika aku kembali untuk menjalani hubungan untuk yang keempat kalinya, wanita muslim itu kembali menyalakan obor melalui jendelaku. Kemudian ia pulang dan memadamkannya lagi. Dan kemudian, tanya Abdullah dengan penuh minat. Bahrom menceritakan lebih lanjut. Saat itu, aku mulai merasa curiga. Mungkin wanita muslim ini adalah mata-mata yang mencoba untuk mencuri. Aku pun mulai membuntutinya dari belakang, melihat dia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Ibu, apakah engkau membawa makanan? Kami sangat lapar dan lemah." Wanita muslim itu meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah jika aku meminta kepada selainnya, terutama kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah mendengar perkataan tersebut, aku pergi ke rumahku. Aku mengisi wadah dengan makanan, lalu pergi ke rumah wanita muslim itu. Itu adalah kali pertama dalam hidupku. Aku merasa kedamaian yang datang dari tindakan yang tulus, bukan hanya kepatuhan kepada tradisi atau ritual dalam agama Majusi. Abdullah tersenyum, menyadari bahwa cerita yang diceritakan oleh Bahrom adalah bukti dari rahmat tak terbatas Allah. Itu adalah saat ketika hatimu terbuka untuk cahaya keimanan, kata Abdullah. Bahrom menundukkan kepalanya. Ya, dan disitulah aku merasa ada perubahan dalam diriku. Mungkin itulah yang membuat Rasulullah menyampaikan salam kepada saya dalam mimpi Anda. Abdullah bin Mubarak menyadari bahwa ini adalah momen perubahan bagi Bahrom. Saat kebaikan yang tersembunyi dalam hati seorang Majusi mungkin telah menyelamatkan jiwanya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.